Nah, pada kali ini yang akan kita bahas itu adalah bagaimana teman-teman dapat memahami metode penelitian dan juga bagaimana menganalisis datanya. Nah, langsung saja di sini metode penelitian adalah bagaimana kita memecahkan satu masalah secara sistematis dengan cara-cara yang ilmiah, begitu ya, tidak asal begitu. Ada sistematika, ada urutan, ada logika yang kita lakukan, begitu. Intinya seperti itu. Ada tahap mengumpulkan, mencari masalahnya apa, mengumpulkan data, kemudian menganalisis datanya, kemudian menyimpulkan, intinya seperti itu metode penelitian ini. Selanjutnya di sini yang sudah saya paparkan sebelumnya ya, metode penelitian ini ada 4 ya di sini, ada R&D di sini yang kelihatan, ada kuantitatif, ada kuali, ada mixed method, ada R&D. Nah, kuanti sebelumnya sudah saya jelaskan tentang angka-angka di sana, kita main angka, menghitung, kalkulator, Excel, XPSS biasanya. Kualitatif kita bermain narasi, bercerita, menjelaskan, memaparkan secara mendalam gitu. Nah, mixed method ini gabungan keduanya. Jadi misalnya angka 1, 2, 3 ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, dijelaskan oleh ABCD misalnya. Kenapa 1 tambah 1 itu adalah 2? Nah, kenapa? Nah, ini dijelaskan di kualitatif seperti itu. Lain halnya dengan R&D. Nah, R&D ini adalah research and development. Research and development ini adalah penelitian pengembangan. Kita mengembangkan, menghasilkan ataupun merevisi, membangun, mengembangkan suatu produk begitu. Seperti Kang Sadam pernah mengembangkan atau membuat produk kalkulator begitu ya. Nah, di situ. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pengumpulan data. Pengumpulan data ya, ada tes di mana kita memberikan soal, biasanya ada beberapa butir pertanyaan, kemudian wawancara, kita wawancarai mereka, kita cari tahu penyebab apapun alasan dari mereka begitu ya. Observasi, kita melakukan pengamatan, misalnya kalau tes tadi adalah kita mengujikan sesuatu, kita tes apakah misalnya kalau ke siswa kita tes tentang hasil belajar mereka, kalau tentang membuat produk kalian PSTI mungkin mengeteskan produk itu sejauh mana keberhasilannya. Nanti ada yang harus kalian ukur begitu, yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang indikator begitu ya. Wawancara, kita cari tahu nih seberapa efektif alat atau produk yang kalian buat. Wawancara orang yang menggunakannya. Nah, dia orang menggunakan kalkulator Kang Sadam nih. Apakah menurut Bapak alatnya saya buat ini efektif? Apakah kurang efektif? Seperti itu. Observasi, diamati nih orang yang menggunakannya seperti apa, menggunakannya bagaimana, kemudian setelah digunakan apa yang terjadi. Nah, itu diobservasi. Angket atau kuesioner ini untuk melihat biasanya sikap, ataupun daftar checklist begitu ya, ada pernyataan-pernyataan yang isinya biasanya sangat setuju, tidak setuju tentang pendapat orang misalnya dengan aplikasi ataupun produk yang misalnya Kang Sadam buat tentang kalkulator. Nah, kalau dokumentasi ini banyak, bisa foto, bisa dokumen-dokumen misalnya dokumen tentang perizinan, dokumen tentang data siswa, dokumen misalnya cara pembuatan yang ditulis, itu kan juga dokumen begitu ya. Nah, sederhananya di sana. Selanjutnya, nah untuk mengolah data di kuantitatif khususnya di sini tadi berupa angka, teman-teman ya. Ingat kalau kuanti itu angka. Nah, kalau angka itu pasti nanti akan berupa kita menghitung dan bisa juga menggunakan SPSS, kalkulator, ataupun Excel. Biasanya Excel, SPSS begitu, kalkulator agak jarang begitu. Nah, di kuantitatif ini ada yang namanya statistik. Nah, ini nih yang menjadi kunci dari pengolahan data kuantitatif. Ada statistik deskriptif, ada inferensial. Kalau deskriptif ini hanya berupa mendeskripsikan, menggambarkan apa yang ada, misalnya mencari presentase tingkat keberhasilan, tingkat peningkatannya seperti apa, kemudian rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi, variansi, nah seperti itu. Itu nanti kalian pelajari di mata kuliah statistika nanti ya. Nah, ini hanya sebagai pengantar aja. Nah, inferensial ini
lebih dalam lagi. Biasanya menggunakannya SPSS dan Excel. Kalau deskriptif bisa menggunakan kalkulator, bisa Excel, biasa menggunakan rumus-rumus yang sederhana. Inferensial itu lebih disarankan menggunakan SPSS biar gampang. Inferensial ini apa? Ini ada statistik yang fungsinya adalah untuk menyimpulkan data yang kita dapatkan. Misal disimpulkan seperti kemarin sudah saya jelaskan, misalnya apakah terdapat perbedaan, misalnya perbedaan dari motivasi siswa yang menggunakan Kahoot dengan yang menggunakan Quizizz. Nah, untuk menyimpulkan bahwa anak yang menggunakan Kahoot ini lebih percaya diri, misalnya lebih termotivasi, itu menggunakannya inferensial, tidak menggunakan deskriptif, gitu ya. Misalnya menggunakan anak yang percaya diri, anak yang menggunakan Kahoot terlihat lebih percaya diri dibandingkan anak yang menggunakan Quizizz. Nah, itu menggunakannya inferensial. Nanti akan lebih jauh lagi kalau teman-teman menggunakan atau meneliti tentang kuantitatif begitu. Nah, penyajian datanya di sini secara umum biasanya dengan tabel, diagram, grafik. Biasanya kalau presentase kan menggunakan diagram lingkaran ya, kalau presentase. Kalau misalnya mencari peningkatan, mana yang lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak, misalnya menggunakan tabel ataupun diagram batang. Kalau kualitatif, ini yang tadi saya bilang bahwa kualitatif ini berupa angka data, kata-kata, narasi, data yang banyak banget begitu ya. Kemudian itu harus diolah. Jadi misalnya yang pertama di sini adalah adanya coding. Nah, jadi di kualitatif ini ada namanya coding. Biasanya kalau di PSTI Sistel juga ada coding. Tapi kalau codingnya di PSTI mungkin lebih ke coding website begitu ya, coding tentang web developer begitu. Nah, kalau di penelitian coding ini adalah kita melakukan pengkodean, pelabelan, penandaan pada beberapa data yang kita dapatkan. Nah, jadi yang kita dapatkan nih data collection. Data collection kita mengumpulkan data. Dari mana kita dapat mengumpulkan data? Tadi dari teknik pengumpulan data yang saya jelaskan. Ada wawancara, ada tes, ada apalagi tadi observasi, ada angket, ada dokumentasi. Nah, itu adalah cara kita mengumpulkan data. Jadi data itu dikumpulkan begitu ya. Nah, kalau data reduction begini, nah ini adalah kita kurangi, kita pilih atau kita buang data-data yang tidak kita pakai dan juga data yang dipakai. Jadi misalnya datanya ternyata ada 500 butir data nih, data dari yang teman-teman temukan di kualitatif ini. Nah, cari nih mana yang mau dipilih atau mana yang mau diteliti. Oh, ternyata hanya 300 butir data. Iya, hanya dipilih. Yang hanya dibahas adalah yang 300 itu. Setelah itu data istilahnya display itu ditampilkan, dicari keterkaitan antar data itu. Makanya di sini ada gambar ya, bertumpuk-tumpuk, kemudian dari semua data itu dicari hubungannya nih di gambar ini, disatukan, gitu ya, display ditampilkan. Data itu ditampilkan ini adalah maksudnya data-data yang didapat, misalnya data hasil wawancara, data hasil tes. Nah, itu tuh dideskripsikan, dibahas, dijelaskan apa yang terjadi pada data itu, begitu ya. Misalnya hasil wawancara menunjukkan anak ini memiliki kreativitas yang tinggi karena dia mampu menjelaskan secara lisan ini. Atau kalau wawancara misalnya tentang produk anak PSTI, orang-orang yang diwawancarai mengatakan bahwa alat ataupun instrumen ataupun produk yang dibuat oleh teman-teman atau yang dibuat oleh saya ini efektif digunakan untuk belajar siswa di sekolah misalnya. Itu ada banyak banget, itu salah satu yang saya jelaskan. Nah, kalau sudah disimpulkan dari semua data yang ditampilkan itu, simpulannya apa? Nah, di sini untuk menganalisis data kualitatif setelah melakukan pengkodingan, di sini ada 4 macam yang bisa dipilih. Namun sepertinya masih ada banyak ya untuk yang data analisis di kualitatif ini. Namun secara umum biasanya itu ada grounded teori, ada fenomenologi, ada etnografi, ada hermeneutika. Grounded teori ini kita membentuk, mencari, membuat, menghasilkan suatu teori baru itu dari data. Jadi dari data observasi, dari wawancara, dari tes itu kita coding. Nanti akan mendapatkan suatu teori baru. Misalnya ada teori yang saya dapatkan bahwa
anak yang percaya diri, dia akan memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, itu adalah teori baru yang saya temukan nih. Saya simpulkan dari hasil coding-coding tadi, bukan grounded teori. Kalau fenomenologi, kita menganalisis suatu fenomena apa yang terjadi di data itu. Kalau etnografi itu masalah ataupun menganalisis apa yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat, etnik, budaya, begitu ya. Nah, itu. Mungkin nanti kalau teman-teman menggunakan kualitatif bisa bertanya lagi ke saya lebih jauh begitu, karena kalau saya bahas lebih jauh di sini akan sangat panjang begitu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau mempelajari terkait statistik deskriptif itu seperti apa caranya di Excel, bisa mengunjungi di YouTube saya bagian ini tentang statistik deskriptif begitu ya. Kalau teman-teman mau meneliti tentang kuantitatif dan menggunakan statistiknya deskriptif. Nah, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa begitu. Nah, kalau inferensial menyimpulkan tadi ada tahap yang harus teman-teman pelajari di inferensial ini karena memang cukup rumit begitu ya. Ada uji normalitas, ada homogenitas, ada uji perbedaan. Kalau ingin menggunakan rumusan yang uji perbedaan begitu ya, ada Mann-Whitney dan ada uji T. Nah, tapi ini pilihan ya. Kalau nanti teman-teman misalnya menelitinya tentang kuantitatif. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang kualitatif, bisa menggunakan atau menonton video saya tentang grounded theory yang sudah saya buat di sini. Teman-teman boleh mengunjungi di sini kalau mau meneliti tentang kualitatif, misalnya begini. Kelebihan, kekurangan, atau mana yang lebih efektif, Kahoot ataupun Quizzes. Mana yang lebih unggul atau mana yang lebih efektif Powtoon dengan Animaker, aplikasi membuat video begitu ya, video animasi misalnya. Mana nih yang lebih efektif menurut guru-guru? Nah, itu biasanya bisa menggunakan kualitatif, bisa juga kuantitatif, tapi lebih enaknya sih kualitatif ya, dideskripsikan keunggulan, kelebihan di sana itu seperti apa. Sederhananya begitu. Itu saja mungkin ya kalau dari saya, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Sadam tentang research and development. Silahkan Kang Sadam. Oke, baik Kang, terima kasih banyak atas waktu yang diberikannya. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan sharing saja teman-teman, kita di sini sharing sesi apa yang saya temukan ataupun saya tahu, saya pengen share aja ke teman-teman semuanya. Nanti silakan kalau misalnya ingin bertanya, ingin diskusi, mangga gitu ya teman-teman semuanya. Ya, bahwasannya R&D itu berangkat dari yang namanya data kualitatif dan kuantitatif juga teman-teman sebenarnya. Jadi ketika kita ingin melakukan R&D, tentunya kita akan melakukan yang namanya itu observasi ataupun menemukan suatu masalah yang ada gitu teman-teman semuanya. Nah, mengapa pendekatan R&D gitu ya? Kenapa kita menggunakan R&D gitu? Nah, bahwasannya kalau R&D itu cenderung ke develop and creating gitu ya teman-teman, research and development. Jadi kita meriset, kemudian kita membangun, dan hasilnya itu adalah produk gitu teman-teman, produk yang akan kita implementasikan. Biasanya itu bisa sebuah produk aplikasi, website, kemudian apapun itu yang berkaitan tentang tools ataupun alat-alat itu teman-teman semuanya yang ada hasilnya. Nah, mengapa sih pendekatan R&D? Nah, hasil penelitian R&D itu biasanya itu sifatnya adalah fleksibel ataupun adaptable. Jadi fleksibel dan adaptable yang dimaksud di sini adalah bahwasannya ketika kita membuat sebuah misalnya aplikasi gitu ya teman-teman semuanya, sesuai dengan ini kan banyak yang PSDI juga gitu ya, kita membuat aplikasi, kemudian kita ingin mengembangkan suatu saat di versi-versi berikutnya di suatu hari gitu teman-teman semua, itu yang dinamakan dengan adaptable dan efektif. Jadi bisa secara bertahap gitu teman-teman, karena ada banyak tahapannya di R&D. Nah, kemudian kalau misalnya di bidang ke pendidikan ataupun keguruan gitu teman-teman PSI, bahwasannya ini mengembangkan mutu pendidikan secara efektif. Jadi selain sebenarnya bisa menggunakan kualitatif dan kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif, tapi R&D pun juga bisa gitu masuk ke dunia pendidikan teman-teman semuanya. Dan yang nantinya cenderung sifatnya itu adalah kita membuat sebuah produk gitu teman-teman semuanya. Nah,
R&D itu sebuah apa ya, sebuah pengembangan seperti biasa kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Nah, ini khususnya kalau misalnya di pendidikan ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya di dunia teknik mungkin produk teknik juga gitu berkaitan tentang prodi. Kemudian pendekatan pendidikan dan pengembangan ini sering disebut juga research based and development gitu teman-teman semuanya. Oke. Nah, bahwasannya langsung aja ke tujuan nih teman-teman. Kita di sini mungkin saja tidak terlalu panjang lebar menjelaskan, kita ke tujuannya saja. Nah, tujuan dari R&D ini tentunya menjembatani antara sesuatu yang terjadi di dalam penelitian gitu ya teman-teman, apa yang kita temukan, kemudian kita sambungkan dengan produk praktek yang kita temukan nih teman-teman. Ini misalnya kalau misalnya tujuan itu adalah di dunia pendidikan. Oke. Nah, yang paling utama itu kita harus memahami yang namanya pengembangan R&D secara konvensional dan pengembangan secara penelitian dan research and development gitu teman-teman semuanya. Nah, bahwasannya perbedaan penelitian konvensional dengan R&D itu sangat berbeda sekali ya teman-teman. Jadi yang pertama, konvensional itu masih penelitian itu menemukan pengetahuan baru dan memecahkan masalah khusus gitu teman-teman. Misalnya kita mempunyai satu permasalahan dan kita hanya memecahkan itu saja, itu namanya konvensional. Kalau misalnya kita akan ada kelanjutannya di tahun berikutnya ataupun di lain waktu secara adaptable, mengikuti adaptasi perkembangan zaman, itu namanya itu adalah penelitian dan pengembangan gitu teman-teman semuanya. Proses penelitian biasanya bersifat linear kalau konvensional pengembangan dan penelitian itu sifatnya adalah siklus berjalan dia teman-teman semuanya, mengikuti adaptasi perkembangan zaman. Dan selanjutnya sebenarnya banyak, ada beberapa versi menurut R&D dari yang lainnya, bisa dari yang tadi telah jelaskan. Kemudian kita langsung saja ke bagian, nah ini teman-teman, model R&D versi Brock and Gall gitu teman-teman semuanya. Bahwasannya banyak versi di sini, tapi yang saya pilih ini adalah ini karena mendekati apa yang saya lakukan ketika menulis sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Yang pertama, kita pastinya studi pendahuluan gitu ya. Kajian pustaka, survei awal itu pasti kita lakukan. Ataupun kalau misalnya kita survei awal itu bisa menggunakan yang paling gampang, itu misalnya sebar kuesioner, itu paling gampang ya teman-teman. Ataupun kita membaca literatur yang ada, kita baca, kemudian kita temukan sebuah, misalnya ada kelemahan yang ada dalam jurnal tersebut. Barulah kita rancang penelitian, kemudian dari si penelitian tersebut, sekiranya kita menemukan suatu produk ini yang kira-kiranya dapat kita bikin mengenai permasalahan tersebut. Itu adalah pengembangan produk awal. Kemudian uji lapangan terbatas. Nah, ketika kita sudah mengcreate sebuah produk, barulah kita preliminary field test gitu ya. Jadi uji lapangan secara terbatas terlebih dahulu teman-teman. Misalnya seperti ini, yang telah saya lakukan di tahun 2020 itu saya membuat sebuah itu ya yang telah dijelaskan oleh Kang Aan, mungkin nama itu adalah voltage divider calculator. Nah, bahasanya voltage divider calculator itu berangkat dari survei awal ataupun kajian awal literatur berdasarkan ini perkembangan kurikulum yang ada di sekolah SD, sekolah dasar. Nah, bahasanya kian kemari gitu ya, untuk anak SD itu sudah memulai sebuah istilahnya sebuah pembelajaran yang berbeda. Misalnya dalam pembuatan robot itu sudah mulai masuk ke dunia sekolah anak dasar. Mungkin yang sangat sederhana sekali ya teman-teman, di kota-kota besar seperti itu yang saya ketahui gitu ya, dari beberapa literatur yang saya baca. Nah, setelah itulah muncul beberapa ide, kemudian kenapa kita nggak bikin ini nih sebagai alat bantu sekolah dasar ataupun sebagai alat bantu gurunya mengenai tegangan pembagi. Kan kalau misalnya di robot itu kan ada namanya tegangan pembagi teman-teman, ataupun voltage divider. Nah, itu kan cukup ribet juga ya kalau misalnya kita ingin membuat suatu robot tapi kita nggak tahu nih tegangan pembagi. Mungkin teman-teman semuanya nggak mengetahui ya, maksudnya masih awam gitu ya. Intinya yang saya sampaikan ini adalah berangkatlah dari sebuah literatur dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah itu barulah mengcreate sebuah produk awal, walaupun yang namanya itu adalah prototipe gitu ya. Kita membuat sebuah produk yang namanya aplikasi, kita kita prototipekan terlebih dahulu, kita uji terbatas terlebih dahulu. Kalau misalnya uji terbatas ini biasanya di sekitar kita aja, misalnya
5 HP saja yang kita pakai gini gitu ya. Ini dalam lingkupan misalnya sebuah aplikasi ya teman-teman semuanya. Kita sudah membuat sebuah produk, kita uji terbatas tidak perlu terlalu luas. Mungkin dari tim-tim kita aja kita uji coba. Nah, kemudian setelah dari uji terbatas tersebut barulah kita revisi terlebih dahulu nih kira-kira ada bug di bagian apanya, ada yang error di bagian apanya. Nah, itu adalah bagian dari revisi teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu barulah kalau misalnya sudah sudah komplit atau sudah direvisi, baru kita ke lapangan yang lebih luas uji cobanya. Setelah itu juga bahwasannya untuk data pengumpulan dari lapangan terbatas dan yang luas itu kita biasanya menggunakan sebuah kuesioner juga teman-teman semuanya. Jadi kita sebar kuesioner yang kita sharekan aplikasi itu kemana aja, kita sebar juga kuesionernya, barulah si pengisi itu harus mengisi apa yang kita arahkan gitu ya teman-teman bahasanya di kuesioner tersebut. Nah, barulah kita revisi kembali, kemudian uji kelayakan, baru setelah itu baru sosialisasi produk akhir yang benar-benar sudah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau untuk misalnya R&D itu sebenarnya banyak tahapan teman-teman semuanya. Jadi lebih ke mengcreate produk kita gitu teman-teman, lebih mengcreate produk kita, dan ini adalah hak-haknya teman-teman sama yang telah dijelaskan tadi. Ada dibagi tiga ya teman-teman, ada pendahuluan, pengembangan, maaf ya ada 4 ya, pendahuluan, pengembangan, uji lapangan, dan diseminasi. Diseminasi adalah sebuah istilahnya adalah sudah fixnya kita sosialisasikan. Nah, di sini. Nah, studi pendahuluan. Nah, ini ada beberapa yang telah saya jelaskan tadi, baik dari kajian teori, kemudian hasil penelitian yang relevan di tahun-tahun berikutnya. Nah, kita bisa kulik lagi apa kelemahannya, barulah kita buat kembali. Oke, nah ini ada penelitian ya, perencanaan penelitian. Merupakan tujuan penelitian, memberikan dana, tenaga, dan waktu itu perlu sekali di R&D, karena kan kita mengcreate sebuah produk, bahwasanya kita juga menyusun sebuah anggaran teman-teman semuanya ataupun RAB gitu ya. Kemudian merumuskan kualifikasi penelitian dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Nah, nomor 3 ini bahasanya kita juga harus menentukan nih yang uji terbatas itu kita menentukan dulu siapa targetnya. Kalau misalnya aplikasi kita itu targetnya buat anak SD, berarti kita harus menentukan uji terbatas itu juga ke anak SD teman-teman semuanya. Jadi tentukan targetnya dulu, kemudian setelah itu baru pengembangan desainnya. Pengembangan desainnya juga itu menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan secara selama proses penelitian dan pengembangan. Jadi kalian juga harus tahu kita mengcreate produk itu kira-kiranya kita menggunakan alat apa, kemudian berapa biayanya gitu ya teman-teman, kemudian berapa timnya yang membutuhkan gitu teman-teman semuanya. Melakukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan itu juga sangat perlu sekali teman-teman. Nah, ini adalah setelah desain, setelah kita tahu permasalahan dan kita desain aplikasinya, barulah kita uji tes yang pertama. Nah, ini adalah uji tes yang awal gitu ya di dari prototipe kita, itu sifatnya sudah terbatas. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ke main field test ini agak lebih menengah lagi, ketika sudah terbatas kita uji coba lagi nih ketika kira-kira kemana yang lebih agak luasan gitu. Nah, setelah itu barulah kita diperoleh desain yang efektif. Kita baru mendapatkan desain efektif itu ketika kita sudah mendapatkan feedback dari yang kita share ke lingkungan sekitar. Kalau misalnya kita hanya share ke ruang terbatas dan ternyata hasilnya itu adalah baik gitu teman-teman, tapi belum tentu juga hasilnya baik di lapangan luas lainnya gitu teman-teman. Jadi kita harus share ke orang-orang juga, barulah kita mendapatkan sebuah masukan desain yang lebih efektif bagi banyak orang pengguna. Operasional field test melakukan uji kelayakan atau efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Nah, bahwasannya kalau misalnya produk kita gitu kan ada dua ya, ada dua UI dan UX gitu. Kalau misalnya UI itu berkaitan tentang desain yang awal pertama kali dilihat orang-orang oleh orang gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya UI sudah bagus, tampilan sudah bagus kira-kira gitu ya, tapi belum tentu juga pemakaiannya itu nyaman teman-teman. Jadi selain dari kita melihat sisi dari UI-nya, kita juga harus melihat dari sisi kelayakan ataupun kenyamanan penggunanya gitu teman-teman semuanya. Nah, ini adalah model desain yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi teman-teman. Nah, setelah itu barulah implementasi, melakukan sosialisasi model hasil pengembangan yang sebenarnya. Jadi ada beberapa tahap ya mengenai R&D ini. Nah,
sebenarnya sangat bermacam-macam model R&D, tapi intinya kita harus yang pertama harus tahu dulu permasalahannya apa, kemudian kita harus menemukan sebuah ide dari permasalahan tersebut, itu yang paling utama. Saya rasa juga penelitiannya juga seperti itu. Kemudian setelah itu barulah kalau misalnya R&D itu adalah selanjutnya itu adalah tahap ke create dan development. Kita membuat sebuah produk. Setelah itu kita uji yang pertama preliminary test terlebih dahulu, uji awalnya. Setelah kita mendapatkan feedback dari uji pertama yang awalan itu, barulah kita revisi lagi, teman-teman, kita revisi, barulah kita uji kelayakan untuk masyarakat umum gitu, teman-teman. Setelah kita mendapatkan revisi kembali feedbacknya, barulah kita revisi. Setelah revisi barulah kita dapat menyebarluaskan ataupun mensosialisasikan yang fixnya gitu, teman-teman semuanya. Bahwasannya juga aplikasi Gojek itu yang saya ketahui juga enggak ujuk-ujuk semua. Jadi ya teman-teman, jadi dia tuh bertahap sekitar 2016 dia tuh baru start, ataupun 2015 dia start, dan booming itu tahun 2018 atau 2020, teman-teman semuanya. Itu kan itu karena memerlukan juga beberapa tahap gitu ya, teman-teman, dari feedbacknya, kemudian ada masukan-masukannya, barulah di tahun 2020 dan 2021 itu diterima oleh masyarakat umum gitu, teman-teman, untuk aplikasi tersebut. Nah, sebenarnya banyak teman-teman mengenai tahap-tahapannya. Tahap implementasi itu sama aja yang saya tadi ya, ada tahap implementasi awal dan implementasi menengah dan tahapan implementasi yang luas gitu, teman-teman semuanya. Jadi intinya untuk R&D ini, untuk pengambilan data itu kita sebarluaskan aplikasi, kita sebar kuesioner, dan untuk pengolahannya sendiri itu sebenarnya kita membuat sebuah list biasanya. Kalau saya biasanya itu setelah menerima feedback, saya membuat sebuah list. Misalnya ada beberapa nih, misalnya di bagian desainnya, di tombolnya ini kurang kurang tengah ataupun terlalu pinggir, yaitu list satu persatu. Kalau segi kenyamanannya juga sama, teman-teman, kita harus memperhatikan juga segi kenyamanannya. Segi kenyamanan itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika desainnya bagus, tapi kok aplikasinya lemot, berat gitu, teman-teman, itu nggak nyaman ya. Itu harus kita olah kembali, harus kita lebih perkecilkan. Misalnya bisa kita kompres aplikasinya ataupun gambar-gambarnya gitu, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja kalau misalnya dalam pembuatan aplikasi itu sangat ini ya, teman-teman, sangat fleksibel banget dan membutuhkan waktu yang banyak gitu, teman-teman. Mungkin secara dasarnya seperti itu kalau misalnya metode R&D. Nah, bahwasanya di waktu saya mengajukan jurnal ini pun sebenarnya belum selesai, teman-teman. Ini baru sampai ke tahap proceeding. Proceeding itu di sini itu saya sampai ke tahap pendesainan awal. Jadi sebenarnya baru sampai uji tes awal, teman-teman, belum sampai ke sosialisasi secara luas gitu, teman-teman. Jadi ini pun akan saya lanjutkan, teman-teman, di tahun 2022, yaitu ke tahap selanjutnya setelah ada desain dan kemudian pengujian awalnya dan saya menerima feedback, saya revisi, kemudian saya lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu sosialisasi, teman-teman. Jadi nggak perlu nggak perlu kita cepat-cepat, yang penting kita paham, kemudian kita telah menerima feedback apa yang diberikan kepada kita gitu dari uji coba tes yang awal, baru kita lanjutkan untuk jurnalnya gitu, teman-teman. Jadi harus bertahap, teman-teman, kalau misalnya R&D. Mungkin seperti itu aja yang dapat disampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman dikomunikasikan kepada Kang Aan. Oke, terima kasih Kang Sadam. Jadi teman-teman, intinya R&D ini kita membuat produk begitu ya, tapi diawali dari misalnya kita melakukan kajian literatur, kita mencari teori-teori tentang produk apa yang mau kita buat, habis itu kita rancang nih. Setelah kita rancang, kita uji coba terbatas, begitu ya Kang Sadam ya? Uji coba terbatas, misalnya hanya diuji cobakan di kelas, misalnya kelas atau sekolah TIRA aja misalnya. Gimana nih hasil uji coba itu? Nah, diberikanlah angket misalnya untuk melihat efektivitas menurut dari siswa teman-teman begitu. Nah, kalau sudah direvisi itu, habis itu lakukanlah uji coba secara luas begitu. Nah, sama kita berikan angket dan sebagainya. Kalau sudah kita lakukan uji kelayakan sampai misalnya kita produk ini adalah produk final begitu.
Setelah itu didesiminasikan, disosialisasikan. Intinya seperti itu. Dan ini memang kalau R&D memakan cukup waktu yang lama ya, Kang. Bisa lebih dari 1 tahun seperti itu kalau teman-teman ini menggunakan R&D begitu. Tapi mungkin ada jenis penelitian penelitian R&D yang lebih singkat, tergantung teman-teman ingin mengembangkan, membuat produk apa. Nah, ini adalah contoh dari teknik pengumpulan data tes, teman-teman. Jadi sama ya kayak yang lain, ada indikatornya, kemudian ada soal ataupun pertanyaan begitu nanti yang akan dijawab siswa. Ini kalau tes dibuat seperti ini misalnya ya, butuh pertanyaan. Nah, kalau angket, ini nih, angket nih. Kalau angket seperti ini, ada yang bilang kuesioner, ada angket, ada skala sikap. Nah, kalau angket seperti ini, ada pernyataan, kemudian nanti setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, tadi yang dimaksud Kang Sadam tentang kita menyebar angket untuk melihat uji kelayakannya, itu di sini nih. Biasanya di sini Kang Sadam ininya ya, pertanyaannya begitu ya. Kemudian nanti di sini adalah nanti orang-orang yang mencoba aplikasi produknya Kang Sadam itu memberikan centang di sini. Begitu ya Kang Sadam ya? Betul? Ya kan, betul kan. Nah, begitu ya. Ada banyak sekali pertanyaan. Contoh pertanyaannya apa ya, Kang? Biasanya di sini kalau misalnya mengujikan produk. Kalau misalnya produk, biasanya yang paling utama itu mengenai desain dulu, Kang. Apakah apakah menarik desain yang diberikannya ataupun tidak gitu, Kang? Apakah menarik desain yang digunakan? Kemudian apakah kesulitan dalam mengakses atau menggunakan produk? Kemudian apakah produknya ada kendala begitu di sini apa saja. Nah, nanti orang-orang yang menggunakan dalam proses uji coba itu memberikan tanggapan berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju begitu. Sederhananya begitu. Kemudian ini observasi. Nah, kalau ini observasi berupa yang saya contohkan ini adalah deskripsi. Jadi di sini nanti saya pilih beberapa aspek atau objek yang saya amati, misalnya keadaan lingkungan sekolah, karakteristik siswa. Kalau misalnya teman-teman berarti orang-orang yang menggunakan produknya, begitu itu dijelaskan di sini apa saja yang muncul. Atau ada juga observasi yang berupa checklist. Nanti di checklist misalnya 1, 2, 3 nilainya itu seperti apa, sampai 4 biasanya begitu. Itu observasi seperti ini ya. Kemudian ini apa ya? Wawancara. Nah, wawancara pun sama. Kita harus membuat yang namanya pedoman dulu. Jadi apa aja nih mau kita cari, apa yang mau kita wawancarai, buatlah pertanyaannya, misalnya latar belakang guru misalnya seperti apa, atau tentang pembiasaan pembelajaran. Misalnya kalau Kang Sadam di sini misalnya contoh salah satu aspek yang diwawancari apa ya Kang di sini? Misalnya yang mau dibahas dalam wawancara itu apa aja misalnya untuk yang ditujuan misalnya. Oh, kalau misalnya itu paling yang pertama itu adalah sisi kenyamanannya, itu satu faktor yang utama. Kemudian setelah itu apakah ada kendala ataupun error. Kemudian setelah itu juga versi berapa, Android versi berapa yang digunakan, itu juga masuk dalam aspek wawancara. Ketika ada error, pastinya kan kita melihat dulu nih Android berapa yang dipakai itu sebagai update selanjutnya mungkin kan. Oke, berarti misalnya tujuannya adalah kondisi produk misalnya ya. Pertanyaannya tentang apakah produk ini ada kesulitan dalam mengakses, kemudian ada dan lain sebagainya, tidak Kang Sadam begitu ya. Kondisi produk misalnya di sini contohnya begitu. Jadi harus dibuat. Setelah itu baru dibuat seperti ini. Nama orang yang diwawancarai siapa dia begitu ya, misalnya guru ataupun siapa begitu. Kemudian dari pertanyaan itu kita langsung tulis di sini nih, atau boleh dicoret-coret dulu begitu ya, tidak harus seformal untuk yang wawancara ini, tapi nanti mungkin harus dibuat catatan seperti ini begitu. Itu mungkin ya sederhana contoh dari misalnya wawancara, angket, kuesioner ataupun skala sikap itu seperti ini begitu ya. Kemudian ini adalah tes begitu contohnya. Soal misalnya kalau saya itu di SD begitu. Oke, itu saja mungkin hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.